dalam kehidupan. Dan yang ketiga, menyimpulkan dan melaporkan hasil identifikasi jenis-jenis zat adiktif dan adiktif serta penyalahgunaannya dalam kehidupan serta mendiskusikannya dengan teman. Sampai di sini apakah Anda sudah mengerti dengan KI dan KD yang kita pelajari pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, Ibu langsung saja kepada penjelasan materi pembelajaran kita. Yang pertama itu pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu, yang mana kegunaannya di sini pada produk makanan dan minuman berfungsi sebagai bahan yang dapat memperpanjang makanan simpan produk serta untuk memperoleh mutu sensoris, yaitu cita rasa, warna, dan tekstur. Dan selanjutnya, zat adiktif secara umum adalah zat yang ditambahkan ke dalam produk makanan atau minuman yang tujuannya mempercantik warna, memperkuat rasa makanan, mengatur keasaman, memperpanjang usia penyimpanan produk. Nah, pasti Anda semua tahu ya, di dalam semua produk-produk makanan yang sering kita beli di luaran itu pasti ada masa perpanjangannya seperti expired itu ya. Expired itu merupakan salah satu zat adiktif yang digunakan dalam suatu produk sehingga produk itu bisa bertahan lama dan rasanya juga tidak berubah. Dan tentu pada zat adiktif ini ada tujuan tertentu yang terikat pada norma-norma yang harus kita patuhi. Yang pertama itu dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut. Yang kedua, tidak mengurangi zat-zat esensial di dalam makanan sehingga tidak mengubah rasa itu dari rasa aslinya. Yang ketiga, mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan. Yang keempat, menarik bagi konsumen tetapi tidak merupakan suatu penipuan. Jadi produk-produk yang diberikan atau pengemasan produk-produk itu tidak menipu bagi orang-orang yang ingin membelinya. Zat adiktif di sini termasuk kepada pewarna, penyedap, pengawet, pengemulsi, penggumpal, pengental, dan anti gumpal serta antioksidan. Apabila zat adiktif merupakan zat yang menimbulkan kecanduan serta ketergantungan, zat adiktif sama sekali tidak menimbulkan kecanduan, namun juga cukup berbahaya terutama pada zat adiktif sintetis yang berkaitan dengan macam-macam objek benda dan jenisnya pada materi fisika. Sampai di sini bisa dipahami Anda? Kita lanjutkan saja kepada yang pertama itu zat adiktif ya. Zat adiktif yang pertama itu pada pewarna. Apakah Anda tahu apa-apa saja pewarna yang biasa digunakan pada produk makanan? Ada yang bisa mengangkat tangannya? Warnanya, Bu. Warnanya alami apa? Pewarna pada zat adiktif ini bisa kita berikan pewarna alami dan juga pewarna buatan. Dan contoh pewarna alami ini bisa kita ambil dari buah anggur, stroberi, apel, bibit wortel, tomat, cabai, dan pandan. Sedangkan pewarna buatan itu kita dapatkan dari pengolahan yang menggunakan bahan-bahan adiktif di dalamnya sehingga bisa dikonsumsi dengan baik. Dan selanjutnya pemanis. Contoh pemanis alami apakah Anda tahu? Tahu, Bu. Apa saja bisa disebutkan? Tebu. Ya, betul. Terus? Sirap, Bu. Oh, betul. Ya, betul. Semua yang Anda sebut itu sudah benar. Dan ada juga yang lain yaitu seperti kulit kayu dan madu, itu juga pemanis alami ya, benar. Dan selanjutnya itu penyedap. Penyedap di sini yaitu contohnya bawang putih, garam dapur, dan pengawet di sini garam dapur, cuka, dan bawang putih. Pengental yaitu pati dan gelatin. Pengemulsi contohnya lecithin yang terdapat pada kuning telur dan gong arab. Penambah aroma contohnya daun jeruk, minyak sirih atau vanili dan serai. Yang bahan pengasarnya contohnya jeruk nipis, antioksidan, lecithin, vitamin C, tocopherol atau vitamin D, dan lain-lain. Kita masuk kepada zat adiktif sintetis yang mana tadi sudah Ibu sebutkan. Zat adiktif sintetis itu contohnya seperti penambahan zat adiktif yang seperti berlian blue, FCF, karmoisin, eritrosin, dan sunset yellow. Itu contoh zat adiktif sintetis ya anak-anak. Selanjutnya itu pemanis
Pemanisnya itu sakarin, siklamat, aspartam, kalium, dan dosen. Bumbu penyedapnya contohnya asam cuka, benzaldehid, dan amil asetat. Dalam produk-produk makanan yang sering kita temui pasti ada ya komposisi makanan seperti pewarna yang sering kita temui itu sunset yellow. Apakah Anda tahu? Tidak, Bu. Sering-sering ya kita melihat komposisi yang terdapat dalam produk-produk makanan sehingga kita lebih sering mendengar dan tidak merasa aneh dengan hal-hal yang tersebut. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, zat aditif non pangan. Zat aditif non pangan merupakan zat tambahan buatan laboratorium yang mana zat tambahan ini merupakan zat tambahan sintetis yang berbahaya jika dikonsumsi. Apakah Anda tahu contohnya? Apa zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan kita? Borak, Betul. Apa lagi? formalin, Ya, apa yang Anda sebutkan tadi itu sudah benar. Dan juga ada satu lagi penambahan dari itu yaitu pewarna tekstil. MSG, Bu. Hah? MSG, Bu. MSG itu tidak terlalu berbahaya, cuman kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak itu akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Tapi untuk dikonsumsi dalam jumlah sedikit itu tidak masalah ya. Karena MSG itu juga banyak kita temui pada penyedap rasa dalam makanan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, kita lanjut kepada dampak penggunaan zat aditif. Tentu dalam zat aditif sintetis, zat aditif alami atau apapun itu pasti memiliki dampak terhadap tubuh kita karena kita mengkonsumsi zat tambahan di dalam tubuh kita. Yang pertama itu pada pewarna. Dalam tartazin itu bisa meningkatkan hiperaktif anak, sunset yellow bisa merusak kromosom, quinoline yellow dapat dampak negatifnya itu juga kerusakan kromosom. Yang selanjutnya pemanis. Dampak negatifnya penggunaan BTG berlebih untuk jangka pendek adalah sakit perut, diare, demam, sakit kepala, mual, dan muntah. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan mengkonsumsi pemanis yang mengandung BTP itu berlebih ya. Tapi kalau dalam jumlah sedikit itu tidak masalah karena dalam jumlah yang terlalu banyak bisa menyebabkan kita demam, sakit kepala, mual, dan muntah. Dan selanjutnya pada pengawet, contohnya itu pengawet natamycin yaitu bisa menyebabkan mual, muntah, tidak nafsu makan, dan diare. Pada penyedap rasa yaitu penggunaan mononatrium glutamat dan monosodium glutamat yang berlebih maka akan menyebabkan kelainan hati, trauma, stres, dan demam tinggi. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana konsumsi penyedap-penyedap untuk tubuh kita ya anak-anak. Di sini ada pertanyaan. Nah, kita lanjut kepada upaya mengurangi dampak negatif penggunaan zat aditif. Di sini Ibu akan memberikan upaya sehingga gimana sih caranya kita tuh untuk tidak menggunakan zat aditif itu secara berlebihan sehingga tidak terjadi hal-hal yang sudah sebelumnya Ibu sampaikan tadi. Yang pertama itu beberapa upayanya dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan zat aditif makanan yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Dan yang kedua, teliti memilih makanan yang mengandung zat aditif. Seperti yang Ibu berikan saran tadi, ketika Anda ingin membeli suatu produk makanan atau produk apapun itu harus memperhatikan komposisinya, berapa kadarnya dalam penyedap atau pewarna yang dikandungnya. Karena itu sangat penting ya Ananda, sehingga Ananda tidak akan mendapatkan dampak negatif dari penggunaan zat aditif tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada
cair. Tekstur bareh rendang ini cukup kasar. Kalau bahasa Minang itu kita biasa menyebut dengan bareh rendang ya, Ananda. Ini tuh teksturnya tuh agak kasar. Jadi dia tuh nggak yang langsung halus sekali, tidak. Dia tuh permukaannya tuh kasar. Secara umum, kudapan yang menjadi oleh-oleh khas kawasan Dare ini merupakan olahan tepung beras yang disangrai hingga kering, kemudian dicampurkan dengan cairan gula dan santan yang telah dimasak. Wujud dari hasil pencampuran ini adalah gumpalan kalis berwarna putih dengan tekstur lunak, tetapi memiliki permukaan kasar dan bercita rasa manis. Gumpalan ini kemudian diletakkan pada sebuah wadah datar dan dibentuk menjadi bulatan atau persegi 4 titik dengan ketebalan sekitar 1 cm. Setelah itu, bareh rendang disajikan dengan cara dipotong, melintang atau memanjang. Nah, sekarang itu dia lebih dikenal oleh khas Dare, meliputi kawasan kayak kumpul 50 kota, Agam dan tanah datar. Itu sangat khas sekali ya di sana dan sangat mudah ditemui kalau kita berjalan-jalan nanti ke Payakumbuh. Apa di sini ada yang dari Payakumbuh? Ada? Ada Bu. Nah, kamu Payakumbuhnya di mana ya? Oh, dekat sana. Nah, berarti sering dong ya mencicipi rasa bareh rendang itu. Nah, di sini dia itu disajikan dalam prosesi, dan bareh rendang ini sering disajikan dalam prosesi adat menjamping marapulai, yaitu menjemput mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah sang mempelai perempuan atau ke rumah sang gadis. Bareh rendang juga disajikan saat para mama atau sesepuh kaum berkumpul dalam suatu pertemuan adat. Nah, jadi bareh rendang ini juga khas ya untuk melakukan proses adat di Minangkabau. Nah, di sini di dalam LKPD yang sudah dibagikan itu, Anda bisa lihat ya, di situ Ibu juga memberikan stimulasi dan cara kerja tentang beras rendang. Akan Anda bisa lihat di sana. Nah, Ibu juga akan menjelaskan apa saja alat dan bahan dan cara kerja dari beras rendang itu. Alatnya yang pertama itu Anda butuh panci, saringan, kompor, kuali, sendok sayur, sendok teh, sendok makan, dan baki. Baki itu dalam bahasa Indonesia sama ya, kayak talenan yang besar. Itu paham ya Anda? Nah, bahannya di sini tidak terlalu banyak. Yang pertama itu 250 gram beras ketan, 100 gram gula pasir, santan kelapa, dan setengah sendok teh vanili. Dan cara kerjanya di sini yaitu yang pertama, cuci bersih dan keringkan beras ketan, lalu sangrai hingga kekuningan, haluskan hingga menjadi tepung. Yang kedua, masak santan dan gula pasir, tambahkan vanili, masak hingga mengental. Dan yang ketiga, campurkan manisan yang telah dibuat sedikit demi sedikit ke dalam tepung hingga kalis, jangan sampai terlalu lembek. Dan kemudian padatkan, setelah itu potong-potong sesuai selera. Nah, di situ kan Ibu sudah memberikan cara kerja dan beberapa alat bahannya. Jadi Anda untuk pertemuan selanjutnya itu bisa untuk melakukan praktikum yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti di sini Anda bisa lihat ada pengolahan datanya. Di situ Anda bisa mengisi komposisi makanan dari beras rendang tersebut dan juga mengisi tabel. Dan di sini Ibu juga menyajikan beberapa pertanyaan ya. Ada Anda perhatikan pertanyaan yang diberikan di LKPD. Nah, nanti di LKPD itu pertanyaan yang sudah diberikan itu tolong dijawab ya Anda, untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini semuanya mengerti? Insyaallah mengerti Bu. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup, dan Ibu berharap untuk pertemuan selanjutnya Anda semua sudah siap untuk melakukan praktikum yang akan kita lakukan tentang bareh rendang ini. Semoga hasilnya memuaskan ya Anda. Ibu rasa sekian. Jika ada salah dan hilaf Ibu mohon maaf.